Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Panjang napas perjuangan, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan. Para dewan juri, beserta panitia pelaksana yang berbahagia, dan juga saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada. The Founding Fathers, Insinyur Soekarno dalam orasinya beliau pernah berkata, "Beri aku 1000 orang tua, dan bersama mereka dapat kupindahkan gunung Semeru. Tapi beri aku 1000, tidak, 100, ya bahkan hanya 10 pemuda dengan semangat muda dan cinta tanah air yang membara akan kuguncangkan dunia." Oleh karena itu, izinkan saya Muhammad Nazar Khairul Anam, seorang mahasiswa juga seorang rakyat biasa, untuk berorasi di depan Anda semua, saudara-saudara. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada tanggal 15 Juni 2023, pemerintah Republik Indonesia yang dipimpin langsung oleh Presiden kita kala itu Bapak Joko Widodo meluncurkan rencana pembangunan jangka panjang nasional atau disingkat dengan RPJPN. Peluncuran RPJPN ini merupakan upaya mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045 dengan visi yang telah sering digaungkan pada usia 100 tahun kemerdekaannya. Indonesia menjadi negara Nusantara yang berdaulat, negara Nusantara yang maju, dan negara Nusantara yang berkelanjutan. Namun, saudara-saudara, sampai saat ini yang menjadi persoalan adalah, siapkah bangsa kita dideklarasikan menjadi sebuah bangsa yang maju? Di saat budaya persatuan dan semangat perjuangan para pahlawan yang menjadi tonggak kesuksesan dalam mewujudkan cita-cita besar tersebut, kini perlahan mulai menghilang. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, perlu kita ketahui bahwa negeri kita dilintasi garis khatulistiwa. Hutan kita ini adalah paru-paru dunia. Ada berbagai macam budaya dan juga ratusan bahasa, tapi tetap bisa duduk bersama, minum kopi sambil berbagi cerita. Tapi nampaknya semua hal itu sudah pergi, saudara-saudara. Hal-hal hebat yang kita tahu tentang bangsa ini, karena kita tidak peduli dan kita lupa akan jati diri kita sendiri. Jika kita ingat kembali, dulu bangsa kita Indonesia dikenal dengan budaya ramah tamah. Tapi kenapa sekarang generasi kita jadi pemarah? Kemana perginya asas-asas Pancasila? Alam kita dibabat hingga keropos. Pelaku pembakaran hutan masih bisa lolos. Awalnya pribumi menolak. Saat dapat duit, oke bos, media tak akan mengekspos. Rasa nasionalisme hilang bagai mitos. Kepedulian kita itu omong kosong, saudara-saudara, jika hanya di medsos. Lantas, bagaimana kita menjelaskan ke generasi berikutnya bahwa satu-satunya warisan yang kita tinggalkan adalah hutang untuk mereka? Cerita tentang binatang yang sudah punah, sumber daya alam kita yang dijarah, dan budaya yang perlahan mulai sirna. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, 80 tahun sudah bangsa kita berstatus sebagai bangsa yang merdeka. Tapi apakah benar kita sudah merdeka? Apa bukti bahwa kita merdeka, saudara-saudara? Apakah merdeka itu menang melawan penjajah seperti yang ada dalam catatan sejarah? Atau mungkin merdeka itu tercipta karena tanah kita berasal dari darah pendahulu kita? Lalu apa yang kita lakukan untuk menghargai jasa-jasa mereka? Generasi kita bahkan banyak yang tidak tahu siapa nama mereka. Para veteran tidak terurus dan terpaksa meminta-minta. Kalau memang kita sudah merdeka, kenapa nasib petani belum juga sejahtera? Kenapa korupsi dapat remisi, narkotika dihukum mati? Kenapa Papua yang punya tambang emas tapi Jakarta yang punya Monas? Lantas di mana letak kemerdekaan itu, saudara-saudara? Di dunia maya kita berani mengkritik lewat sosial media. Tapi di dunia nyata, kita bahkan tidak peduli dengan orang-orang di sekeliling kita.
Kita sibuk menyalahkan para petinggi, tapi kita tidak pernah sadar diri. Kita tidak teredukasi, kita gampang miskomunikasi. Selalu ada percikan-percikan api, konflik mulai terjadi, dan boom! Kita jadi generasi yang acuh tak peduli. Gampang terpecah, gampang terbagi. Ayolah saudara-saudara, sing-singkan lengan bajumu dan terus bergerak maju. Tidak ada lagi kata aku, tidak ada lagi kata kamu. Kita semua harus bersatu untuk menuju Indonesia yang lebih maju. Hanya dengan bersatu saudara-saudara, kita bisa mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045. Bangsa yang gemah ripah loh Jinawi, toto tentrem kertora harjo. Bangsa yang subur dan makmur, bangsa yang tertib, tentram, sejahtera, dan berkecukupan dalam segala hal. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang tertata dan tutur-tutur yang kurang teratur. Jika ada kesalahan, mohon segera dimaafkan, dan jika ada rasa sayang, mohon segera diungkapkan. Panjang napas perjuangan, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.